Bapak disilakan. Terima kasih atas waktu yang Hari ini kita akan mempelajari apa itu budaya positif. Budaya positif adalah yang berasal dari sesuatu yang nilainya bagus. Jadi budaya itu adalah nilai-nilai yang kita anut. Sekarang ada pembelajaran budaya positif. Ini salam dan bahagia. Ini slogan dari Ki Hajar Dewantara yang konsep pendidikan itu kembali ke seperti zaman dahulu, bahwa pendidikan itu adalah salam itu sebenarnya selamat. Jadi anak belajar untuk diselamatkan. Jadi dia belajar itu tidak terpaksa. Kemudian dia menjalani belajar itu dengan bahagia. Jadi makanya selalu guru penggerak dengan salam, dan guru-guru Indonesia adalah salam dan bahagia, selamat dan bahagia. Jadi tujuan pendidikan untuk menyelamatkan dan membahagiakan. Jadi tidak dengan keterpaksaan. Baik gurunya menjalani pekerjaan mengajar dengan bahagia, menyenangkan ataupun siswanya. Baik, di sini ada pembukaan. Kita sudah selesai, sudah dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada capaian umum modul budaya positif. Kemudian eksplorasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Jadi Bapak Ibu yang kurang paham nanti bisa ditanyakan. Ini belajar dalam konsep budaya positif dan lingkungan positif adalah belajar yang berpihak pada murid. Mungkin Bu Mahmi yang mewakili kepala sekolah kemarin sudah sedikit banyak diberikan tambahan wawasan tentang apa itu belajar yang berpusat pada murid. Jadi tujuan pembelajaran adalah untuk murid dan kita menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan muridnya. Kemudian ada praktek disiplin positif. Jadi disiplin itu identik dengan patuh. Ternyata disiplin itu identik dengan bagaimana kita menjalani sesuatu karena keinginan kita. Oke, kita lanjut. Ini demonstrasi adalah bagaimana kita ada 5 teori dalam disiplin budaya positif, yaitu teori kontrol, kemudian teori motivasi, kemudian teori keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Apa itu nanti kita lihat. Nah, ini dia sebenarnya yang ingin saya bagi kepada Bapak Ibu adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun skala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidik itu menuntun tumbuhnya sesuai kodrat. Jadi anak itu kodratnya, makanya banyak kita yang protes, kok anak TikTok gitu, karena itu kodrat zamannya. Zaman sekarang adalah zaman digital. Kemudian kita protes karena kita tidak siap dengan perubahan. Kita menganggap anak-anak itu masih sama dengan anak-anak dulu. Tapi tidak bisa dipungkiri, di mana-mana ada, di sudut-sudut mungkin ada yang bawa HP juga, dia main TikTok karena itu zamannya. Tapi bagaimana kita mengakali itu sehingga dia tetap belajar, tetap selamat, tetap kita tuntun. Itulah fungsi kita sebagai seorang pendidik. Jadi kemudian ada kodrat anak. Anak itu bukan kertas putih yang kita bebas menulis apa saja. Dia dianggap secara agama pun anak itu sudah punya tulisan, takdir dia sudah ada. Tugas guru adalah menebalkan tulisan itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah ada garisnya. Guru yang akan menuntun. Kita hanya menuntun. Kalau ibarat menuntun kan posisi kita ada di samping, memegang tangannya. Kalau dia nggak mau berdiri, kita pegang dia. Mungkin akan kita paksa. Kalau dia sudah bisa jalan sendiri, mungkin cuma dipegang tangannya. Ibarat orang menyeberang jalan, kita hanya membantu menuntun. Jadi yang jalan itu tetap dia sendiri. Jangan kita balik, kita gendong dia, kita ajak dia ke seberang, salah. Jadi itu yang dianggap dari guru penggerak. Kemudian ada semboyan yang kita pakai adalah tuturi handayani. Sebenarnya dari kata ingato suntolodo. Guru adalah contoh. Makanya ada pepatah zaman dulu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini dia pepatahnya. Bawa guru dulu. Kita ingin anak seperti apa, kita dulu. Kemudian Imam Madya Mangkasa itu adalah guru yang ada di tengah-tengah anak sebagai teman yang memperkasai, yang membantu mereka.
Kemudian untuk Uri Handayani ini yang dipakai di logo pendidikan Indonesia adalah guru yang memberi dorongan dari belakang. Jadi di depan kita beri contoh, di tengah kita sebagai teman kita sesuatu. Kalau stimulus respon itu ada benda yang kalau orang tahu kita akan malu. Bagaimana kita menjaga kepalan tangan kita untuk tidak dibuka orang lain? Mungkin bisa dicoba antara teman di samping Vera dengan Bu Masni atau Bu Neni. Ada benda berharga di tangan Anda yang akan kalau itu dibuka kita akan ketahuan rahasia kita. Bagaimana Anda mempertahankan? Coba Vera mungkin duduk Masni, buka Masni. Kita bagaimana kita mempertahankan itu? Sama dengan kita jaga kan? Tapi sebagai guru kita buka nak, coba lah kalau kamu nggak buka, nilai kamu rendah. Nah, ini petani, guru itu adalah petani. Jadi anak itu sudah punya dia bakatnya, oh dia jagung, dia padi, dia jambu, dia kedelai. Didiklah anak dengan ilmu kedelai. Jangan anak kedelai dididik dengan ilmu padi, nggak jadi dia kedelai. Jadi anak itu sudah punya bakat masing-masing. Didiklah anak, jadilah petani-petani, jadilah yang akan dijual itu berasnya, bukan petaninya yang dijual. Jadi jadikanlah beras itu, didiklah beras itu, padi itu menjadi beras dengan ilmu padi. Jangan dididik anak dengan ilmu jagung, nggak jadi jagung. Kemudian tugas guru adalah bagaimana padi itu tumbuh dengan baik, mulai dari memupuk berarti kan, mulai merawat, menyiram, dan sampai memanen hasilnya. Jadi inilah pendidikan itu dikembalikan seperti yang dulu, bahwa tidak ada lagi yang sekarang kita namanya istirahat. Yang benar itu adalah keluar main. Memang dia bermain. Jangan salah, bermain itu banyak secara psikologis perkembangan otaknya akan menumbuhkan kreativitas. Jadi kita kadang istirahat, dia main, itu adalah bagian dari dia menumbuhkan sel-sel otak di dalam sarafnya. Jadi jangan salahkan anak bermain, main aja ini. Cuma sekarang itu jadi masalah, anak mainnya main HP. Kita berharap dibuka. Sebenarnya yang benar adalah kita memahami ternyata dia punya rahasia yang harus dia jaga. Kita pahami bahwa anak tidak bisa kita paksa seperti keinginan kita. Nah, kalau kamu nggak belajar, nanti kamu nilai rendah. Kalau nilai rendah kamu nggak naik. Itu kan ancaman. Kalau kamu nggak belajar, nggak ikhlas merah, kamu nggak tuntas. Coba kalau nggak kerjain PR, kamu nggak tuntas. Itu kan mengancam, itu masih mengontrol. Teorinya stimulus respon. Yang benar itu adalah biar dia belajar karena keinginan dia. Dia butuh. Oh, dia butuh mengerjakan tugas karena dia ingin bisa dalam pelajaran tersebut. Itu paradigma yang agak berat dan kita harus bersama-sama. Karena nggak bisa serta-merta yang namanya disiplin hari ini kita buat, besok pagi langsung disiplin. Kan yang lain terkorbankan kan, habis waktu 10 menit karena guru udah rusak moodnya karena anak terlambat atau anak bajunya langsung ke dalam. Tapi yang diharapkan adalah disiplin itu adalah belajar, bukan karena kepatuhan terhadap guru atau aturan. Tapi itu yang susah kan, karena anak kenapa tuh baju saya harus masuk ke dalam, bagus kok di luar katanya. Bagaimana kita meyakinkan anak bahwa itu adalah memang hidup mereka. Tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap membuat perintah sendiri. Kita kasih ke anak, tapi dia belum mandiri kan? Berarti proses menuntun kita mungkin harus dipapah kan? Jadi kita sebagai guru banyak tujuan anak rumah tinggal katanya kan? Tapi inilah, kalau kita berhasil dari rumah, insya Allah akan berhasil. Saya sudah banyak menemui orang tua yang di rumahnya itu akan berdampak ke sekolah. Anak yang di rumahnya berhasil oleh orang tuanya akan mudah dididik di sekolah. Kesepakatan kelas ini yang mungkin saya sampaikan kemarin. Saya sudah buat contoh. Keyakinan kelas adalah bagaimana kita tanya, kita mau belajar seperti apa sekarang? Bu, boleh belajar tapi kamu boleh makan. Kalau makan kita kasih pengertian. Kenapa kita tidak boleh makan? Bu boleh minum katanya. Kemarin ada tawaran-tawaran. Itu kita sepakati dan itu bisa berubah. Dimulai dari yang seperti ini. Kita tanya keinginannya dan disepakati oleh kawan-kawannya. Gak boleh maksa. Ada yang saya lakukan di anak. Sebenarnya ada banyak. Tapi ternyata saya salah. Saya buat contoh semua
bukan guru kelas seperti SD. Kalau SD kan dia mau kita kan disiplin ada 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Bisa nggak anak? Atau karena kamu terlambat tapi kamu dihukum. Tapi kalau itu kesepakatan kelas, kamu sudah tidak hadir, ada sanksi. Jadi sanksi dan hukuman itu agak sedikit berbeda. Ini dia. Jangan berlari di koridor. Apa nilai kebajikannya adalah keselamatan, tidak mengganggu orang lain. Boleh dilarang menggunakan narkoba apa untuk kesehatan, sehingga dia tahu manfaatnya. Oke, ini ada pengaruh jangka pendek. Ada yang kesepakatan kelas kita akan dapatkan jangka pendek. Kemudian itu menjadi keyakinan akan jadi jangka panjang. Kalau penghargaan menghukum itu sebenarnya makanya di kementerian itu tidak boleh lagi ada ranking, karena itu menghambat kreativitas. Akan menghukum anak yang nggak juara. Bu, saya kayaknya pinter saya pada dia. Bisa dia juara 1, saya juara 2. Sudah berbuat salah. Jadi nanti ini perbedaannya. Kemudian ada teori 4 kebutuhan ini. Kalau Kemendikbud dia pakai 4. Sebenarnya teori yang populer itu teori Maslow, ada 7 kebutuhan. Yang terakhir adalah need assessment. Tapi ini agak ada beda pendekatan, bahwa setiap orang itu ingin diterima, setiap orang itu ingin dicintai, setiap orang itu ingin dihargai, setiap orang itu ingin mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai orang lain. Ini sampai dengan bahasa-bahasa seperti ini efektif untuk bahasa ini. Oke. Jadi yang terakhir, apa yang kamu mau? Nah ini kita tanya di kesepakatan kelas. Apa yang kamu mau? Apa yang akan sedang kamu kerjakan? Oke. Nah ini restitusi. Restitusi itu adalah kondisi anak memperbaiki kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Mungkin saya sudah coba dengan segitiga restitusi yang di sini mungkin kita lihat sekilas. Saya coba kepada anak kemarin yang nggak pakai Febri nih kemarin, dia nggak pakai kaos kaki. Jadi restitusinya adalah Febrianus ya, Febrianus yang ini. Nah dia nggak pakai kaos kaki. Jadi dia meyakini bahwa yang dia lakukan salah, bukan karena itu disiplin sekolah. Jadi ini agak lama sih prosesnya, kita harus belajar lebih dalam. Loh, Atau satu lah mungkin. Ada yang tanya satu sama. Silakan berarti. Tadi kan setelah bersepakatan kan anak itu menumbuhkan kemauan sendiri. Iya, iya. Bagaimana supaya anak itu tanpa hukuman kami harus berbuat kan? Apa hukumannya Bu? Selalu ditanya hukuman. Oh gitu ya. Yang kita tuntut kan tidak. Apa hukumannya Bu? Selalu ditanya hukuman. Oh gitu ya. Yang kita tuntut kan keyakinannya sendiri. Iya. Tapi gini deh Bu, yang namanya belajar kita kan nggak akan dapatkan langsung. Jadi kesepakatan itu berharapnya akan jadi keyakinan. Kesepakatan itu berarti teman-temannya sepakat. Jadi bukan hukuman, lebih kepada sanksi. Dia akan merasa, oh kalau kita melanggar itu sanksinya seperti ini. Kita memang sudah buatkan dari awal. Kalau makan, sanksinya kamu harus bagi makanannya ke kawan-kawan. Dia akan melanggar. Mungkin lama-lama nanti akan menjadi, oh ada sanksi. Jadi itu bukan hukuman, dia lebih kepada sanksi. Sanksi bahwa dia memang tidak mematuhi kesepakatan. Jadi makanya tidak boleh terlalu banyak. Jadi kita ingat dan itu ditempel. Lebih baiknya dia ingat dan akan jadi keyakinan. Keyakinan baru nanti